Ibu kan song leader, sudah pelayan Tuhan loh. Masa ibu nggak malu jumpa sama kami di neraka? Halo, selamat pagi Pertiwi. Kembali lagi di channel kesayangan kalian semua, di Parbelak Channel dengan saya Josi Turus. Tapi sebelumnya guys, saya mau memperkenalkan satu channel, Seruling Patia Raja. Jangan lupa juga subscribe Seruling Patia Raja. Ya, ini backsound bagus sekali, mantap sekali, ya, keren. Thank you, Mr. Rafli Sinaga. Ya. Jadi guys, aku mau cerita dulu ini. Kemarin hari Minggu ya. Jadi hari Minggu kemarin itu pusing kali aku dibikin anakku. Kenapa bilang? Ya, aku bilang sama dia, anakku ini jarang sekolah Minggu. Paling nggak suka sekolah Minggu. Terakhir kudiamkan lah setahun, 2 tahun, umur 3 tahun. Sekarang udah mau masuk sekolah dia. Ku tanya lah dia sama anakku ini kan. Anakku, Amang, kenapa kok nggak mau sekolah Minggu? Nggak mau aku sekolah Minggu, Pak. Iya, kenapa kok nggak mau sekolah Minggu? Pokoknya aku nggak mau sekolah Minggu. Nggak boleh kayak gitu anakku. Anak Tuhan harus sekolah Minggu. Anak Tuhan Yesus harus sekolah Minggu. Aku nggak mau sekolah Minggu, kata anakku ini. Iya, kenapa? Coba terangkan dulu sama Bapak. Nggak mau aku sekolah Minggu. Jelek-jelek gurunya. Langsung datang nyaut lah bapaknya kan. Memang kau nggak ada kau bedanya kau sama bapakmu. Dan dau tuh bisa anak. Kenapa kau bilang kayak gitu? Gue bilang lagi itu sama istrinya. Iya, kau kan kayak gitu kau. Itu namanya anak, like father like son. Kayak gitu bapaknya, kayak gitu anaknya. Jadi tahu guys kenapa? Ya, karena memang iya, istriku sekarang itu guru sekolah mingguku dulu. Jadi mungkin anakku berharap yang cantik-cantik lah guru sekolah mingguku. Mana tahu itu calon jodohku di masa depan. Sekali mamanya. Jadi ngomong-ngomong cerita sekolah minggu ya kan. Jadi ada satu anak sekolah minggu. Ada cerita tentang anak sekolah minggu gitulah. Jadi waktu itu gurunya nih, karena dia anak-anak sekolah minggu ini sering ribut di gereja. Jadi terganggu lah orang tua ini kadang-kadang kalau lagi kebaktian, kan begitu. Jadi kayak mana lah cara mengajarkan supaya tertib anak-anak ini di dalam gereja, pikir guru sekolah minggu kan. Jadi kebetulan waktu itu sekolah minggu bikin temanya bagaimana supaya tertib di gereja, ya kan. Anak-anak, kata guru sekolah minggunya ini, kita di gereja itu harus tertib, tidak boleh ribut, tidak boleh kecang-kecang suara, tidak boleh mengganggu tema. Ya, karena Tuhan tidak suka. Tuhan tidak suka kalau kita ribut di sekolah minggu. Tidak boleh ribut di gereja. Ada anak, namanya si Elizabeth. Elizabeth, coba kakak bilang apa tadi? Tidak boleh ribut di sekolah minggu. Kenapa tidak boleh ribut di sekolah minggu? Mau datang dia. Saya tahu kak. Karena gereja adalah rumah Tuhan. Iya, 100 untuk Elizabeth katanya. Siapa lagi yang tahu? Tunjuk tangan lah si Samuel ini kan. Samuel, iya, kenapa tidak boleh ribut di gereja? Ya, karena kalau ribut di gereja Tuhan tidak suka kak. Mantap, 100 untuk Samuel juga. Jadi ada satu anak namanya si Frankie kan. Nah, jadi datanglah nih guru sekolah minggu. Kau Frankie bagaimana? Kenapa anak-anak sekolah minggu, kita anak-anak tua tidak boleh ribut di gereja? Iya bu, nggak boleh ribut di gereja kan kak? Katanya gitu kan. Iya, kenapa coba? Iya kak, nggak boleh ribut di gereja. Takut mengganggu. Iya, mengganggu apa? Takut mengganggu kak. Di gereja banyak yang tidur. Jadi tahu mungkin bapaknya sama mamanya kalau udah di gereja tidur.
tidak berani dia ribut. Ya, tenang anak ini, karena apa? Shh, bapak tidur, kata mamanya. Itulah dia. Apa yang dilihat anak itu yang ditiru, kan begitu. Ya, jadi ada satu gereja juga. Jadi di gereja ini bisa dikatakan lah nih, jemaatnya ini jugul-jugul, ya kan, keras kepala, kan begitu. Jadi pokoknya ada yang pokoknya aneh-aneh lah tingkahnya. Ada yang masih mencuri, ada yang masih mencuri, ada yang masih mau mukul-mukul istrinya, ada yang tukang selingkuh. Tibalah hari kedatangan Tuhan Yesus yang kedua, iya kan? Jadi jumpalah beberapa orang dari gereja ini masuk neraka. Ya iyalah, orang pencuri, tukang selingkuh, segala macam. Jumpalah orang itu, kan sedihlah orang itu. Kali rupa yang masuk neraka ini. Tahu kayak gini aku, nyesal aku berbuat jahat, nggak mau lagi aku kian berdosa. Kata yang satu itulah, nyesal aku selingkuh. Kata yang satu lagi itulah, nyesal aku lawan pendetaku. Kata yang satu lagi itulah, banyak lah pokoknya. Jumpa begitu jalan kan berjejer itu jalan, iya kan? Kayak aku kenal itu, kata yang satu ini. Siapa itu kan? Kata orang-orang ini kan, nggak salah lagi, song leader kita itu, song leader. Begitu orang itu kan, kok bisa di sini dia? Langsung itu, Bu, sini, katanya kan. Datanglah siapa ini, song leader ini, malu-malu kan. Ibu, masuk sini juga Bu, katanya pula kan. Datanglah jemaatnya ini. Bu, kok bisa ibu di sini? Ibu kan song leader, sudah lama loh ibu song leader, kok bisa masuk neraka? Kata siapa itu kan? Datang jemaatnya ini. Kalau kayak kami ini, mungkin masih apa lah Bu? Kami masih ada yang selingkuh, kami mungkin masih ada yang apa, masih jugul-jugul lah. Tapi kok ibu bisa kayak gitu? Gak usah ribut, kata si song leader ini kan. Iya, ibu kan song leader, sudah pelayan Tuhan loh. Masa ibu gak malu jumpa sama kami di neraka? Katanya kan. Datanglah song leader ini. Jangan ribut. Kenapa? Jangan ribut, pendeta kita di dalam. Jadi rupanya pendetanya juga di dalam, masuk neraka juga. Jumpalah orang itu di situ. Jadi makanya kalau pelayanan Tuhan itu sungguh-sungguh, jangan dibikin jugul-jugulnya. Belum tentu, ya kan? Kalau udah Kristen, udah masuk gereja, udah melayani, ya udah song leader, itu bisa masuk surga. Belum tentu pendeta saja bisa masuk neraka. Apalagi kerja pendeta ini ya. Maaf sama pendeta, bukan kalian ya, mungkin orang lain. Jadi ada juga begitu ya. Terakhir ya, cerita tentang seorang jemaat. Jadi jemaat ini jugulkan ya, dia kalau memberi persembahan terus ditanya-tanya gitu, gimana lah persembahan ini dibikin orang-orang gereja ini, kan begitu. Datanglah pesta pembangunan begitu juga, ngasih dia kasih, mangalelang juga mangalelang dia, iya kan? Tapi terus itu bete-bete itu, gimana lah dibikin orang ini semuanya persembahan itu, gimana lah dibikin orang itu dari keuntungan pesta pembangunan itu, gimana lah uang lelang itu dibikin, pokoknya diprotesinya, iya kan? Jadi satu ketika sampailah ini ungut-ungutnya bapak ini ke pendetanya, ya kan? Datanglah pendetanya ini, sengaja lah dikhotbahkan supaya didengar, mau mau ditegur segan kan gitu. Saudara-saudara yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita kalau datang ke rumah Tuhan harus membawa persembahan. Kalau zaman dulu persembahan itu berupa kambing, domba, lembu, dan itu dibakar habis. Jadi ketika engkau memberikan persembahan, jangan kau tanya-tanya kemana, jangan kau tanya-tanya untuk apa. Anggap itu hangus, anggap itu terbakar. Karena pendetanya ini mau menembak
si bapak itu tadi kan datang bapak itu manggut-manggut dia. Pikirnya gitu kan. Jadi minggu depannya ya kebetulan minggu pertama, minggu orang gajian, minggu orang panen kan begitu. Jadi banyaklah di gereja itu ngasih hamulia keong kan begitu, ucapan syukur gitu ya. Jadi minggu depannya ucapan syukur ya, mau ngasih ucapan syukur kan begitu. Udah diamplopin lah sih. Hamulia kita udah dibikin. Udah Pak, udah aman itu katanya. Sini dulu. Mau kau apain lagi kata suami istrinya kan. Sinilah dulu katanya. Udahlah kau pakaian biar aku yang ngurus katanya gitu kan. Jadi singkat cerita nyampe lah di gereja, ya kan. Biasa kalau di gereja ini hamulia itu langsung dikasih sama pendetanya, ya kan. Dikasih lah pas giliran dia kan. Dikasih amplop ini, ya kan. Tapi berdebu, ya kan, hitam-hitam, ya kan. Salam mamang, ini ucapan syukur dari kami katanya gitu kan. Datang pendetanya ditengok, ya, makasih amang. Tapi kok apa ini amang barbiro ini kok idam-idam ini katanya gitu kan. Datanglah siapa ini bapak ini kan, apa dibilangnya, itulah amang bilang kan kalau persembahan itu anggap sudah terbakar, anggap hangus terbakar. Jadi amang daripada capek-capek amang yang membakar, udah kubakar kian itu dari rumah. Dibakar kian uang itu dari rumah, dimasukkan ke amplop. Kayak kuala ini jadi manusia. Nah, memang kalau dasar pelit-pelit aja lah, ya. Jadi itu sekilas cerita tentang perhuriau, ya. Jadi ingat, nanti hari Minggu jangan sampai ada yang tidak ke gereja dan jangan sampai ada yang tidak ngasih durung-durung dan anggap hangus terbakar. Dan jangan dibakar dari rumah. Jangan lupa like, subscribe ya, juga channel Seruling Patia Raja. Jangan lupa. Oke. Udah ku bilang tadi Janggaleman, jangan dikasih rinso keracunan nanti itu anjing itu. Dengan saya Josi terus di Parabella channel kesayangan Anda. Harus disayang ya, supaya bisa di like and subscribe ya guys, subscribe. Ya, jadi Alkisah ya, ada sebuah cerita tentang seorang pemuda namanya si Janggaleman. Ya, si Janggaleman ini seorang pemuda dari Tapanuli Utara sana masuk ke dalam, ya, itu daerah Perlitan sana, ya. Kalau dari Medan kita, ya dari Medan itu 10 jam ke Kampung Kawan ini sampai ke terminal, masih di terminalnya itu guys. Dari terminal ke pinggir pasarnya itu 100 kilo naik angkot. Dari pinggir pasar ke kampungnya itu 100 kilo lagi naik kuda. Itulah jauhnya guys. Nggak ada tower di situ, nggak ada pemancar, nggak ada sinyal. Yang ada pohon di situ, ya. Jadi suatu ketika ya kerinduannya bapaknya si Janggaleman ini, anak ini jadi pendeta, dikirimlah singkat cerita si Janggaleman ini sekolah pendeta ke Jakarta, sekolah pendeta terbesar, ya terbesar, termegah gitu di kota Jakarta. Singkat cerita, nyampe lah di Jakarta, nyampe di depan kampusnya itu terkejutlah dia. Terkejutlah si Janggaleman ini, tengoknya megahnya minta ampun, tinggi sekali itu gedung apanya itu, gedung sekolah pendetanya itu, ya kan. Jadi mendaftarlah kawan ini, selesai pendaftaran sama kayak namanya orang dari kampung kan, melongok dia, nggak pernah dilihatnya seperti itu megahnya gedung kan. Jadi ditengoknya ada keluar masuk orang ke dalam satu ruangan, yang masuk laki-laki, yang keluar perempuan, masuk laki-laki, keluar perempuan, yang masuk yang tua, yang keluar yang muda kan begitu. Penasaran dia, ditanya sama security kan, Pak ini ruangan apa itu katanya gitu. Oh itu lift itu. Oh lift Pak. Untuk apa itu Pak? Jadi kau kalau misalnya pingin naik kau ke atas, lantai 2, 3 seterusnya, nggak perlu kau naik tangga, naik lift itu aja langsung naik kau ke atas.
Kata security-nya itu kasih penjelasan kan begitu. Oh gitu ya Pak ya. Oh, coba lihat dulu apa itu formulirmu itu, di mana kampusmu, ditunjukkan. Oh iya, ya, lantai 9 kampusmu ini, tiap hari kau bakal harus naik lift kau, katanya gitu kan. Nah, jadi besoknya itu ospek orang ini 1 minggu, ospek dari kampus itu 1 minggu ya. Ospek itu mulainya jam 9, bayangkan jam 5 pagi udah sampai di kampus. Terkejut siapa ini, security nih, kemarin ini pikirnya gitu kan, tadi cepat kali nyampe ini jam 5. Jadi diperhatikan security-nya terus, iya kan. Hari pertama enggak apa-apa lah, pikirnya dari kampung biasa, bangun pagi pikirnya gitu kan. Hari pertama, hari kedua, hari ketiga tetap jam 5 datang. Bah, lain kawan ini pikirnya kan begitu. Ya namanya jam 9 ospek, jam 5 di kampus. Tetap harus dipertanyakan kan begitu. Dipanggil lah siapa ini kan. Dek sini dulu. Iya Pak, ada apa? Jam berapa kau ospek rupanya? Kami ospek Pak jam 9 Pak. Jam 9? Ini baru jam 5. Ngapain sih betul udah perhatiin kau 3 hari itu jam 5 terus datang, jam 5 terus datang kau. Curiga aku sama kau. Kata si security ini. Menjawab lah siapa ini, si Janggaleman ini. Enggak gitu Pak. Jadi kan Pak, Bapak bilang kemarin kan kampus saya di lantai 9. Jadi saya enggak ngerti bagaimana caranya naik lift. Jadi 3 hari ini lagi belajar aku Pak bagaimana caranya naik lift. Kan, oh belajar kok rupanya. Oke lah, nggak apa-apa lah. Kalau memang belajar, saya tahu pun kok di sini belajar naik lift, nggak apa-apa lah kalau memang mau belajar. Jadi 3 hari dia belajar naik lift, coba bayangkan. Ya malu dia. Ya kalau sempat nggak tahu naik lift pikirnya kan. Jadi singkat cerita, koslah dia ini di satu rumah. Ya kebetulan banyak lah orang di dalam rumahnya ini. Kebetulan bosnya ini atau induk somangnya ini, kosnya ini ibu kos lah ya, tante ya. Jadi kebetulan melihara banyak anjing kan begitu, melihara banyak anjing ini ibu kosnya ini. Jadi satu ketika ibu kosnya ini minta tolong sama si Janggaleman ini, iya kan, karena memang anak ini baik kan begitu. Janggaleman, sini dulu nak, katanya. Ya tante ada apa itu? Minta tolong dulu tante ya, mandikan dulu siapa si Blacky, katanya gitu kan. Aduh, nggak bisa aku mandikan si Blacky tante, kata si Janggaleman ini. Kenapa kok nggak bisa mandikan si Blacky? Kata si tante ini, iya tante, nggak bisa, aku nggak pernah anjing dimandikan di kampung kami, katanya begitu kan. Kok nggak pernah dimandikan, katanya gitu ya. Ke tempat kami kan dingin tante, anjing, babi, kambing nggak pernah dimandikan, sedangkan mamaku pun jarang dimandikannya aku. Oh iya, masuk akal juga pikirnya. Datanglah di siapa tante ini kan, jangan kayak gitu, kamu udah pelajari lah, yang penting kau mandikan itu. Jadi dimandikan si Janggaleman inilah, ya kan, dimandikan si Janggaleman ini, dimandikan, nggak ada sampo. Mana sampunya dipikirnya kan begitu, ya kan? Dikasihlah rinso, ya kan? Dikasih rinso, ya kan? Dilihat ibu kosnya ini, ya kan? Janggaleman, apa itu kau bikin itu? Nggak ada sampunya lagi tante, rinsonya lagu. Aduh, matilah itu nanti kau bikin. Nggak akan mati tante, nggak mana mungkin bisa mati ini anjing cuma gara-gara rinso, kata si Janggaleman ini kan. Ya udahlah bikinlah itu. Ya hati-hati, keracunan nanti dia, katanya gitu kan. Dibikinlah si tante ini, nggak lama kemudian, ya kan, datanglah si tante ini lagi, dijumpainya si Janggaleman ini, ya kan. Mana si Blacky itu tadi, Janggaleman kan, aduh, datang si Janggaleman ini kan, aduh, ini tante, si Blacky udah mati tante, udah mati, apanya maksudmu udah mati? Iya tante, tadi abis kumandikan itu mati dia, meninggal dia, kata si Janggaleman ini. Datang tante, udah ku bilang tadi Janggaleman, jangan dikasih rinso, keracunan nanti itu anjing itu. Udah ku bilang tadi jangan dikasih rinso, kau kasih pula rinso, matilah anjing itu, kata siapa ini kan, tantenya ini kan. Datanglah si Janggaleman ini kan, tante,
kumandikan tadi dia nggak apa-apa, dikasih pun rinso dia nggak apa-apa tante, sehatnya dia tadi. Betul tante datang tantenya ini kan. Jadi apa yang bikin dia mati? Hah? Apa yang bikin dia mati? Coba dulu terangkan dulu sama aku. Emosi tantenya ini kan. Datanglah si jangkalemannya ini kan, apa dibilangnya? Tante, tadi waktu kumandikan baik-baik, dia kucuci, dia kugosok, dia bagus-bagus tante. Tapi begitu kuperas, mana aku memeras kain kayak gitulah kuperas lah siapa ini? Si Blacky ini habis kuperas tante udah gak bernyawa lagi dia. Dipikirnya kayak cuci baju, habis dirinso, dibilas, diperas, baru dijemur. Jadi memang kalau ngomong-ngomong soal anjing, ya, kalau ngomong-ngomong soal anjing, kalau di Jakarta, di Surabaya, di Bandung, itu anjing panjang-panjang umurnya. Betul, masih sempat ulang tahun anjing. Ulang tahun pertama, ulang tahun ketiga, ulang tahun, pokoknya tiap tahun bisa ulang tahun anjing. Tapi jangan harap di Medan. Di Medan tidak sempat ulang tahun anjing. Umur 9 bulan sudah ditikir-tikir itu, ganti nama kau kuning. Tidak sempat ulang tahun, nggak pernah ulang tahun anjing di Medan. Ya, karena belum genap 1 tahun, belum sempat tiup lilin, udah kena potong. Jadi itulah dia. Kalau anjing-anjing di Jawa sana panjang umurnya, tapi kalau di Medan jangan pernah harap melihat anjing ulang tahun. Aduh. Ya, itulah dia. Cari tahunya kalian kira-kira ya, ngomong-ngomong tadi di sekolah pendeta ya, kalau ngomongin pendeta itu nggak lepas dari yang namanya Natal kan begitu. Jadi kalau menurutku ya, Natal itu unik ya. Natal itu unik kalau kita tonton di TV-TV ya, kalau kita tonton di TV-TV pasti Natal itu selalu ada kaitannya dengan musim dingin. Pasti dengan salju, dengan kereta salju, dengan Sinterklas. Ya. Tahu kalian kenapa Sinterklas itu ada kaitannya dengan Natal? Karena Natal itu ketepatan dengan musim dingin di ujung tahun. Ya, Sinterklasnya makanya enak dilihat. Pakai baju jaket merah, jaket tebal. Itu karena musim dingin. Makanya tampilannya keren. Orang pun kalau di mall-mall selfie itu lihatlah di Amerika, di Korea, di mana-mana. Karena di musim dingin Natal itu. Kalau sempat Natal di musim panas, tahu kalian, Sinterklas pakai kaos kutang. Gak mungkin pakai baju tebal, pasti pakai kaos kutang. Ya, jadi itulah dia. Jadi semua itu sudah pas itu dibikin Tuhan itu. Kalau Natal pas di musim dingin, ya supaya apa? Supaya Sinterklas pakai baju tebal, jangan pakai kaos kutang, kan begitu. Itu lagi, lihat kan, kalau Sinterklas itu dari Eropa. Kenapa dari Eropa? Bukannya nggak bisa dibikin cerita Sinterklas itu dari tanah Batak. Tapi itu mantapnya kalau Sinterklas di Eropa yang narik narik kereta saljunya itu, perhatikan, rusak. Kan begitu. Coba kalau misalnya Sinterklas itu datang ke tanah Bataknya, yang narik keretanya pasti apa? Babi. Bukan kereta salju, bukan kereta rusak, tapi kereta babi. Jadi saya sudah diatur di tanah sedemikian rupa. Iya, betul itu. Apa yakin Bapak bisa masuk surga? Udahlah Pak, tenang aja. Aku ada kok kenalan orang dalam. Halo, selamat pagi Portivi, selamat weekend. Jangan lupa besok hari ke gereja. Ya,
Jadi ngomong-ngomong soal ke gereja, ya. Jadi ada cerita ini, ya. Jadi satu ketika, ya. Jadi satu ketika malaikat bikin sayembara, ya. Malaikat bikin sayembara untuk orang-orang yang masuk surga dan orang-orang yang masuk neraka, kan begitu. Jadi bikin sayembara dia, begini bunyi sayembaranya. Kita akan bikin jalan menuju surga dan jalan menuju neraka, katanya begitu kan. Maka akan diberikan waktu kepada kalian semuanya selama 1 minggu. Siapa yang cepat, siapa yang bikin jalan paling panjang, dia pemenangnya, kata malaikat sama orang itu dia. Ya kan, datang orang ini di surga ini kan, pasti dengan kuasa Tuhan Yesus pasti kita bisa menjadi pemenang. Tidak akan mungkin kita kalah sama orang-orang di neraka, kata si orang-orang yang di surga ini kan begitu. Dimulailah pekerjaan itu. Kerikil sudah ada, angker sudah ada, pasir sudah ada, lengkap semuanya, tinggal mengerjakan. Hari pertama sama-sama mengerjakan orang itu kan. Wah, ada yang pasang angker, ada yang ngocok semen, segala macam, ada yang ngukur. Oke, hari pertama sama-sama bikin jalan 10 meter di surga, 10 meter di neraka. Hari kedua, ya kan, sama-sama 30 meter di surga, 30 meter di neraka. Hari keempat, ya kan, yang di surga masih 50 meter, ya kan, yang di surga iya masih 50 meter, yang di neraka sudah 300 meter. Apa ini? Kok bisa kalah kita? Pikir orang yang di surga ini kan begitu. Hari kelima, ya, yang di surga bikin 1 kilometer, ya, yang di neraka sudah 10 kilometer. Datang malaikatnya ini kan, apa yang salah ini? Kok bisa orang-orang di surga ini, orang-orang yang sudah pilihan Tuhan ini, kok bisa kalah sama orang yang di neraka? Ini waktu tinggal 2 hari lagi nih, cepat itu, kata si malaikat ini sama orang-orang di surga ini. Pas hari ke-7, ya kan, jadilah yang di neraka, yang di surga, ya, selesailah mereka 10 kilometer, ya kan, selesai mereka 10 kilometer, datangin di neraka, selesai 100 kilometer, 10 kali lipat, kan begitu. Datanglah ini kan. Waduh, yalah. Kayak mana yang bikin pusing kali kepalaku melihat orang-orang di surga ini. Tapi orang pilihan Tuhan, orang baik-baik. Kata siapa ini? Si malaikat ini, ya kan? Proteslah dia, ya kan? Komplainlah dia sama orang-orang di surga ini, sama kepala proyeknya lah, bisa dibilang lebih gitu kan. Tanya, kayak mana ya kerja kalian? Kalian anak-anak Tuhan. Kalian sudah masuk surga, orang-orang baik kalian semuanya. Tapi cuma 10 km kalian kerjakan. Sementara orang yang di neraka sana bisa 100 km. Kalah kalian sama orang-orang jahat itu, sama orang-orang yang masuk neraka itu, katanya gitu kan. Datanglah siapa ini? Kepala tukangnya ini, kepala proyek ini. Apalah dibilangnya? Kayak mana lah Pak Malaikat? Katanya gitu. Kayak mana kami tidak kalah? Kepala tukang, kepala proyek, pemborong, semua ada di sana. Rupanya banyak yang masuk neraka itu kepala tukang, kepala proyek, sama pemborong. Karena apa? Karena banyak yang gak jujur makan uang proyek. Itulah. Jadi jangan asal-asal. Ya kalau kerja itu jangan jangan cari apalah dibilang, jangan cari uang yang masuk yang nggak halal. Yang halal itulah cari, iya kan. Tapi itu cuma cerita ya, nggak akan mungkin ada seperti itu. Ya. Jadi begitulah ya. Jadi kalau orang udah ada pangkatnya sedikit, ada hartanya sedikit aja, udah berani melawan pendeta. Ya. Jadi ada juga satu orang di satu gereja, ya. Jadi dia punya banyak kenalan lah di kelurahan, dia punya kenalan orang dalam, dia di kecamatan dia punya kenalan, ada orang dalam,
di kabupaten begitu juga dia punya kenalan. Banyak pokoknya orang dalam kenalan dia, ya kan? Jadi pokoknya apa-apa kawan-kawannya pergi aja sama siapa itu, bapak itu. Dia banyak kenalan orang dalam itu, katanya banyak orang bilang begitu kan. Jadi tapi ini nggak mau bertobat, kan begitu. Nggak mau bertobat, pokoknya nggak pernah maras ke gereja, ya nggak pernah juga ngasih, ya bikin berbuat baik lah begitu kan. Jadi satu ketika ditegur pendetanya dia, ya kan. Apa dibilang, bapak itu cobalah bapak sungguh-sungguh yang bertuhan itu, ya rajin ke gereja bapak. Ini saya lihat cuman ibu saja yang ke gereja, anak-anak ke gereja. Bapak enggak pernah ke gereja, ku tengok, kata pendetanya ini. Coba bayangkan Pak, kalau berakhir hidup kita, berakhir dunia ini, datang Tuhan Yesus, malam-malam Bapak tidak siap, bagaimana coba? Apa yakin Bapak bisa masuk surga? Ke neraka Pak. Jangan harap Bapak bisa masuk surga. Bapak nggak pernah gereja, nggak pernah datang memuji Tuhan, nggak pernah baca Alkitab dan lain sebagainya. Datang kawan ini, apa dibilang? Udahlah Pak, tenang aja. Aku ada kok kenalan orang dalam. Jadi saking sombongnya, bukan di kelurahan, kecamatan, kabupaten, dia punya orang dalam. Di surga pun juga punya orang dalam dia. Dikiranya pakai birokrasi. Dikiranya kayak ngurus KDB ada orang dalam, ngurus izin ada orang dalam, masuk surga pun ada orang dalam. Kalau misalnya orang kan biasa seperti itu ya. Kalau misalnya di gereja-gereja tertentu ya ada yang namanya doa peperangan katanya gitu kan. Jadi ada satu orang ini ya baru istilahnya ikut yang namanya ya bisa dikatakan ya ikut doa-doa peperangan begitu. Dapat pengajaran dia. Allah kita besar, Allah kita dahsyat. Pokoknya di dalam nama Tuhan Yesus semua setan-setan pasti dikalahkan. Kan begitu. Jadi datang kawan ini, ya kan? Tiba-tiba malam-malam ya, ngerasa ada yang mengganggu, kan begitu. Apa ada yang mengganggu? Dengar di jejak kaki. Berdoa lagi. Ya kan? Berdoa dia. Tapi agak merinding dia berdoa. Agak merinding dia berdoa. Di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Segala setan apapun juga keluar. Makin kencang ini langkah kaki ini. Tak tuh. Dalam nama Yesus. Keluar. Katanya gitu kan. Makin kencang. Malah diketok-ketok pintu rumahnya. Tok. Dalam nama Yesus. Setan, kuperintahkan kau saat ini juga keluar. Kalau enggak keluar kau, biar aku yang keluar. Saking ketakutannya dia kan. Jadi itulah dia. Kalau misalnya ikut di dalam satu gereja sungguh-sungguh lah, jangan separo-separo, tuntaskan, keluar, usir, ya. Jadi jangan sampai ketawa setan melihat kita. Pergi kau setan. Kalau nggak pergi juga kau, biar aku yang pergi. Jadi itulah dia. Seputar cerita tentang dunia pelayanan, dunia permingguan, dunia perhurian, ya. Jadi besok jangan lupa berminggu bagi yang bisa berminggu, yang nggak bisa berminggu tenang di rumah, stay at home, berdoa di rumah. Salam perbelak, selamat berakhir pekan. Loh, bukannya udah dibayar apa tadi? Si caleg itu tadi kan? Enggak, yang dibayar Pak cuma 3 orang. Bapak yang 4 orang ini nggak kena bayar Pak, katanya gitu kan.
selamat pagi Portigi, selamat pagi dunia. Ya, jadi saat pagi hari ini, ya kembali lagi bersama saya Jositorus di Parbella Channel. Pagi ini, ya, gue mau cerita nih, ya, aku mau cerita ini, ya, gak usah pakai gua lah, nggak cocok. Jadi aku mau cerita ini, ya, tapi jangan lupa ya di tonton, di like, share, and subscribe ya guys di Parbella Channel. Tapi ngopi dulu kita. Udah ngopi belum kalian? Ya? Ngopi pakai gelas mama papa seperti biasa. Jadi begini. Jadi di kota kami ini, ya di kabupaten kami ini lagi ada pemilihan. Ya, dari pemilihan kepala daerah. Jadi ngomong-ngomong tentang pemilihan kepala daerah, ada ceritaku yang ya agak unik lah, ya. Kalau namanya musim pemilihan kan caleg-caleg ini kan biasalah baik kan begitu. Pak orang di kedai di warung-warung kopi, ya baiklah itu. Tadinya nggak pernah membayari, dibayari lah itu. Ya, apalagi kalau udah sosial ke dapil, ya daerah pemilihan, ya baiklah itu. Pokoknya agendanya caleg itu selalu sosialisasi ke dapil-dapil kan begitu. Yang tadinya nggak pernah ikut acara berdoa, ikut acara berdoa. Ikut pertanyaan, ikut pertanyaan. Kalau yang orang Batak nggak pernah ke acara marga, ikut ke acara marga. Kan gitu. Jadi yang untung aja nggak ada arisan duda-duda. Merasa kalau ada ikut arisan duda, ikut juga itu caleg-caleg itu, walaupun tidak duda dia. Jadi tibalah waktu itu pas sarapan pagi biasalah, ya, namanya kedai kopi kan biasa rame kan begitu. Jadi waktu itu ya ada kira-kira ada 7 orang ini lagi ngopi-ngopi gitulah, lagi ngopi biasalah weekend kan begitu, nongkrong lah dulu sambil makan pangsit, minum kopi kan begitu. Jadi kebetulan datang caleg kan begitu, datang caleg, ya. Rupanya mereka kenal, ya kan? Begitu datang Srigar caleg kan begitu. Pak Regar, akan biasa gitu SD. Gimana Pak Regar? Sukses ya, anggota dewan. Kayak gitu kan. Jadi datanglah, berarti ya kata Srigar caleg ini kan ya terpesona lah. Sarapan. Ya, pesan lah. Makan. Minum ya, minum. Kayak gitu kan. Jadi tibalah giliran udah kenyang lah orang ini yang 7 ini kan. Pikirnya enggak pulang caleg ini. Kalau duluan kami pulang, ya kami lah membayar kan begitu. Kalau pulang caleg itu duluan, paling enggak kami dibayar kan begitu. Sudah habis kopinya, sudah habis juga mie pangsitnya. Tapi ditunggu dulu caleg itu dulu pulang biar dibayari. Habis begitu ya. Jadi kan rupanya si Regar ini akhirnya beranjak, namanya sosialisasi kan, obrakan lah dia, jalan lah dia kan. Jadi pas sudah pembayaran, ya kan, diapakan lah dompetnya ini kan, si caleg si Regar ini kan. Senyum-senyum aja orangnya, bayar lagi, pikirnya. Jadi diintip orang yang 7 orang ini kan, pergi dia ke kasir. Ditengoknya tunjuknya ke arah meja itu, kalau udah dibilang, berarti dibayarin kan gitu, aku yang bayar itu kan, begitulah kira-kira kan begitu. Jadi caleg ini udah pergi naik mobil, dia datang orang ini kan, bayar itu, pulang lagi kita. Jadi begitu mau berangkat orang ini kan, datang kasirnya ini, tunggu dulu pak, katanya gitu. Kenapa? Ini pak, bonnya katanya itu kan. Loh, bukannya udah dibayar apa tadi si caleg itu tadi? Enggak, yang dibayar pak cuma 3 orang, bapak yang 4 orang ini nggak kena bayar pak, katanya gitu kan. Loh, kenapa nggak kena bayar? Padahal kan kenal dia sama kita, kata orang-orang ini kan begitu. Datanglah kasirnya nih, ya itulah pak dibilangnya tadi, yang 3 itu aja lah dibayar, karena yang 3 itu dapil saya itu, yang 4 itu bukan dapil saya.
bayar karena dapilnya mungkin ada kemungkinan mencoblos Bapak Siregar ini. Tapi apa itu bukan dapil saya itu. Jadi nggak akan kita ada bisa mencoblos aku itu pikirnya. Jadi nggak kena bayar. Bayar aku orang itu kan karena bukan dari dapilnya. Oke friends, ya selamat pagi, selamat beraktivitas kembali, selamat mengopi kembali. Kelas mama papa. Halo Mi. Udah ibu dengar sendiri kan? Dia aja nggak tahu siapa yang membunuh. Udah dibilang bukan dia yang membunuh Raja Singamangaraja. Horas menjuju kita kerina. Baru kabar munasiat Tuhan. Ngasarapa kamu? Eta mangalang tong pulut. Ongol-ongol pulut. Iki cang ongol-ongol ituru pulut. Sia dong bro. Sialang ono. Jadi adong masa ada cerita nih. Jadi ceritaun kejadian on di Kuta Perlubuan Samosir. Jadi adong masih ada sekolah. Biasa mak melalui huta kan pula torop ahana akasiswana. Kebetulan adong masih saya ada anak. Nah otoan langsung panikian. Dangi pokoknya daknya ranking unik kalah so. Selalu ranking terakhir. Dakkeon ranking 2 terakhir dan dakkeon ranking 3 terakhir. Selalu ranking terakhir. Ima warna na oto konsisten. Tapi na oto aha persilat niyo. Jadi saya tinggi pelajaran sejarah maningong. Pelajaran sejarah biasa mah. Dangi mulu guru kan biasanya suku mah sada-sada murid nah kan dangi. Jadi tinggi pas pembahasan tentang Raja Singamangaraja. Jadi biasa mah mulu guru kan isuku Jo Parjolo tuh murid isenopis tari kalasi, isuku mah Parjolo kan. Roma guru nion, bu guru mirain nah. Si miraon antara anak ranking don. Lagi mira dari manakah asalnya Raja Singamangaraja? Rosimiraon. Oh, itu dari Tapanuli Utara, Bu. Pahlawan nasional dari Sumatera Utara. Bagus. Inna ibu gurunya Rosimiraon. Pertanyaan kedua. Tommy. Jadi, rumah si atar pintar dobe si Tommy on. Tommy, kapan meletusnya perang Singamangaraja? Jadi si Tompion Mangalusi. Perang Singamangaraja meletus tahun 1683 Ibu Guru. Bagus, mantap. Jadi Roma giliran tuh tahun si Sampor gor. Baru Samporin yang guru nanti mana? Pertanyaan selanjutnya untuk kamu Sampor. Siapa yang membunuh Raja Singamangaraja? Atar maul tuh memang pertanyaan. Roma si Samporon. Tak mau tuh ibu Inna. Nggak tahu saya itu ibu Inna kan. Orang gurunya napa roh Sampor? Nggak 2 minggu tak persajari tarik ni Raja Singamangaraja. Bahasa bu idang mi motongo. Busuk maju salina itu. Siapa yang membunuh Raja Singamangaraja pada perang Singamangaraja? Roh si Samporon. Nggak tahu aku ibu. Tak mau tuh ibu. Sekali lagi ibu tanya sama, siapa yang membunuh Raja Singamangaraja? Roh Samporo dangi tangis.
ngau dok pun ibu, dak komodo, dangau mabunui. Sekarang juga pulang kau, harus kena hukuman kau kali ini. Nah, jadi bulan masih samporon dan bentar songkok mah mustahil meja, bentar songkok mah bapak tadi. Aja pikir udah sampor jam 10 ngamulak koin nah. Proses sampor tangis mana? Oh lu puasa tangis so, ibu ulah guru bapak. Nah, puasa ibu ulah guru ho. Narong no rolok ibu. Mahu horo. Ibu ulah guru awal ada boy ho si suku-suku ni guru inna. Aure suku guru itu ho. Inna bapak dia tuh si samporon daging. Terus samporon. Ima suku guru siapa yang membunuh Raja Sisingamangaraja? Kadak ko mo doy bapain na kan. Bah. Nawaro. Jadi lagi potong nah. Oh lu serius dak ko mo doy bapa. Dak ko mo doy na. Eta. Masalah juga sekolah jo. Masalah Jepangi jo, tapatakas jo. Nah kan. Jadi lau mahal laki itu sekolah. Itu mah pitu ni kalah so. Selamat pagi, Ibu. Oh iya, selamat pagi Bapak. Apalah yang huruf Bapak? Nah, daung songonon. Gua saya pulau kamu si sampor. HP on dan kina budak dobe. Jadi rogurunya mengelusi, daung songonon. Naso ibu dari mana do mengelusi? Tadi di pelajaran sejarah. Nah, roh Bapak nyon. Orang suku kamu tuh si sabor. Roguru nyon. Oh lu husuk kodo tuh mana bapak? Siapa yang membunuh Raja Sisingamangaraja? Ola ni do husuk. Dan ibu tuh mana mengelusi? Habe nggak 2 minggu kupar siajari hami. Taringot tuh Raja Sisingamangaraja. Oke, sokono mbak ibu guru. Tangyo dah bereng asuju sabor sojo. Nah kan? Jome saboron masuk ke kelas. Sabor sahalinai husuk kutuho. Siapa yang membunuh Raja Sisingamangaraja? Proses saboron. Enggak tahu aku bapak. Enggak tahu aku. Udah aku bilang dari tadi enggak tahu aku. Nah. Sekali lagi bapak tanya sama kamu. Siapa yang membunuh Raja Sisingamangaraja? Indah bapak nah kan? Udah aku bilang bapak tak tahu aku. Betul ndak aku pak. Bukan aku pelakunya indah. Roba bapak nyon. Bapak disampuron. Hidup kombatu. Udah ibu dengar sendiri kan. Dia aja nggak tahu siapa yang membunuh. Udah dibilang bukan dia yang membunuh Raja Sisingamangaraja. Coba tanya. Temannya kali. Saya ini ripu marong parbinoton di bapak ni si sampurun HP saruba otona si sampur doh bapak. Tai sampur manipim sampur. Jadi mau taringok ni si Melani do ka dokter. Udah magat. Rosi dokter on ayah ada maksudmu? Horas di kita salut na menjual juga kita kerina. Jadi perjurusalin yang mampu koleate mau dibagi kesempatan on tu amang sinar talipong darung di babab sian channel bongkar lagi doho ya inang meditasi Budisida Putar pendeta Robin Simanjuntak Rafle Sinaga Karol Kreator Lampridon Situkir dohot sudah kadongan dongan youtuber nasubui bukuari satu persatu. Jadi mau lihat mamang mau lihat mainang di siala tangyang muna boi au marah hasehaton jalamui beraktivitas seperti semula. Jadi saling ayo pasahat mau lihat Tuhamu amang Tuhamu inang saya debata ma
na mangaramu ti jalan masuk-masuk aku. Amin. Jadi bagi orang naing bercerita, jadi ada rumah sakit jiwa di hutan. Jadi rumah sakit jiwa on warna RSC lekas sembuh. Rumah sakit jiwa lekas sembuh. Jadi tiki adong masa ada pembahasan di dokter dohot perawat tarengot tu harus ada pasien. Ada pasien on si pesong warna. Si pesong on dalam pengawasan dokter dohot perawat ala adong tanda-tanda kesembuhan. Dan ingat neng malu maningom mah, neng bulak. Jadi rumah perintah siap pihak rumah sakit asa dimonitor. Kemungkinan besar on dalam waktu dekat boy bulak. Jadi kebetulan TKI adong ada peristiwa. Kebetulan nahon rumah sakit on dangi illa bungai adong songon tao. Dangi tao ale nang pula-pulat. Ale terbagas tao. Terbagas tao. Jadi kebetulan TKI adong menarsoraki sian taui. Dangi tolong inna. Kami ngarung tuto ngasada pasien. Si melati kuarra. Begitu maaf dah. Mau doang nomor keluar pelati. Terserah masih pelati. Tolong inna kan. Baru maka dongan tempat dapoti. Tutup ini tawi. Warna bina gile dengi. Baru nomor soraki. Arung na tol. Dengi arung na say holat na jongong. Arung na hole. Lagi ngapain kau melati ngambilikan ya coba ya datang ke sini. Nah, arung na lama grupi. Jadi kebetulan pas lewat tiki isi besok dohot perawat ro. Karena perawat ro ina dangi nyatu si marlangi. Baru masih besok dangi. Terhicap memang masuk mana langsung dapat dari mana masih aku. Si Melatio suatu sangat Mario si Melatio naruhana kan. Dari dapat dari mana masih Melatio ditarik batu darah. Dangi baru masih aku si besok dangi basong dari TV. Atar itu rimain di mana? Songon nama ngocor adorani siahon si Melation asa keluar ai si buduan norana kan 1 2 3 jalan diurupi siahon si perawat tuh dan sada 2 jadi bunyi keluar mai si buduan siahon si Melation bah otomatis mbak boy mana markosa dan baru madok siahon perawaton tunggu di sini dulu ya tunggu kalian dulu di sini nah biar panggil dulu perawat yang lain biar dibawa dulu ala keselamatan inna perawaton jadi terus besok dangi iya bu nah jadi tinggal perawaton mah lapor dari gue si besok tenang jadi menurut nai dangi menurut nai anu mah pembicaraan antar dokter perawaton pertama perawaton dangi lapor memang dokter merasa 100% si pesong ngawi mula bahasa dohon musong ini nasi dokter on ulo ala nabuderi ba nganeng mau siaho si melati nganeng tinggalan alai terrodusi dari mana mengurupi si melati dapat dari mana tuh eki ditarik tuh darat jala imana nama besongon sada langkah keselamatan dah itu na dokter on Tolong, ale ima sayang nggak dokter, ya perawat om, puasa, ima, ale termanikot do si Melation, tergantung diri dari mana, di bonani rabutan jonok ditahui, dan binoto ala niaha, to ima, nak umay tayo si, nah, jadi, sugut nai, turijo masih ako, si pesong, coba turuan dokter om. Hubungi si perawat ngamulai adong tanda-tanda kemajuan. Sono, boy humulak alai di kumarjaji hoda unang mampain gara-gara kamu di luar. Boleh pak dokter, nah mulai ada apa dokter, ini sepe songon. Ini mah dokter on, jadi yang paling nyata majo. Mulai ada mati pesong. Alanga ulu mangurugi dong kamu. Ale ujungnya iman aku saikok kami. Ujungnya
gawe maning kok masih ahon si melation dan binoto alanya ibu nani rambutan jongok ni tawi nasi ahon dokteron jadi atar jongok masih ahon si pesongod dan ni terlalu si pesongod masih dokteron jadi mau lo taringok ni si melati do ka dokter aku udah manggat Rosi dokteron ayah ada maksudmu ono aku udah magatungi di bonani rambutan nih inaroh aku asitok hatok kuring basongo dia magatungi basongo ini magatungi mana ini Rosi dokteron jadi dan namanya kok mana ini pak dokter aku udah magatungi dan namanya kok perawat bawa lagi masuk ini mbak lapar roh bah lapar kamu mulak kok dan gue mulak kok tinggal kok di sini siapa sih besokon saya diriku bah ngelemu malu gimana habis lo kumaran besok marga harus ruang. Halo, jumpa kembali dengan Josi Torus di Parbelak Channel ya. Jadi ini udah sore nih, sore jam berapa ya? Jam 4 ya. Waktunya pas untuk ngopi pakai gelas mama papa. Mumpung si Torus Parbelak Channel ini nunggu mau masuk antrian ya. Lagi di apa ini? Lagi di tempat kursus. Jadi saya mau belajar ya kursus bahasa Inggris ya biar bisa marlawak pakai bahasa Inggris. Itu ceritanya, visi dan misi saya. Ya, jadi ada satu hal ya, jadi pengen cerita nih sedikit nih tentang tentang dunia pendidikan ya. Kalau ngomong masalah dunia pendidikan ya, kalau orang Indonesia itu kalau dibilang tamat SMA itu belum jadi orang kan gitu ya. Tamat SMA belum jadi orang katanya ya, minimal tamat S1 ya. Kalau jadi orang itu tamat S1 ya. Mungkin kalau tamat SD mungkin masih jadi jadi marmut, mungkin tamat SMP jadi kelinci ya, tamat SMA mungkin jadi monyet, nggak tahu juga ya. Katanya tamat SMA belum jadi orang katanya ya, tapi saya kurang setuju dengan itu sih sebetulnya ya. Jadi ngomong-ngomong zaman sekarang ini sebetulnya juga nggak bisa dipastikan ya semua yang kuliah itu jadi orang ya. Jadi ada cerita tentang dokter ya. Dokter bisa dikatakan ini waktu sekolah ini agak malas lah dia kan, dokter ini ngambil kedokteran gigi dia. Jadi agak malas dia anaknya ini, tapi kawan-kawannya heran kok bisa nih jadi dokter gigi kan begitu. Dan dia buka praktek di kota itu juga gitu, nggak ke kota lain gitu. Kalau biasanya orang dokter kan contohnya dari Medan pergi kuliah di Jakarta, dia buka praktek di Jakarta, nggak, dia balik lagi ke Medan contohnya kan begitu. Jadi buka praktek gigi lah kawan ini ya kan, buka praktek gigi. Jadi banyak orang-orang di situ heran kok bisa jadi dokter kawan ini ya. Sementara bisa dikatakan nilainya pun gak pernah memadai untuk bisa jadi seorang dokter kan begitu. Semua nilai-nilainya itu mencurigakan. Mencurigakan kan. Jadi dokter ini buka praktek dia ya di kota dia itu. Kebetulan dia kan memang dulunya anak seorang tukang tambal ban kan. Jadi istilahnya orang udah tahu lah ya, mungkin saking kerja keras bapaknya lah ini mungkin jadi dokter kan begitu, entah jalur khusus kan begitu, mati-matian bapaknya ini menyoklakannya jadi dokter. Jadi satu ketika ya ada pasiennya ya. Jadi ada pasiennya itu tambal gigi kan begitu, belum bang. Jadi di raba-rabanya gigiku lubang ini katanya kan. Pergilah dia ke dokter gigi ini ya, ke dokter gigi ya. Dokternya ini marga marbun lah ya, karena kebetulan memang orang Batak kan banyak profesinya
tambal ban. Jadi ya kebanyakan ya bermarga lah semua kan begitu. Jadi si dokter Marbun ini seringlah ini kalau misalnya sakit gigi pasiennya, ya pas pergi di rasa-rasa satu pasiennya ini pas pulang kok jadi dua lubangku ini pikirnya kan. Jadi besok begitu juga, ya kan, datang apa ya udah berlubang dua kiri dan kanan kan begitu, pas pulang dicek kok tiba-tiba tambah lubangku satu di atas, pikirnya kan gitu, nggak berlubang kiri kok jadi berlubang, pikir pasien yang lain ini kan. Jadi besoknya itu ada yang curiga, ya kan, kawan lama siapa ini si dokter Marbun ini. Jadi kebetulan dia kenal kali lah sama keluarganya ini kan begitu, keluarganya si dokter ini. Jadi kebetulan anaknya ini ya udah dicek-cek pakai senter kan, dua lubang gigi anakku ini kan, pikirnya gitu. Jadi begitu dicek di bawah anaknya ini kan begitu kan, kenalan lah dia nih, kau aja rupa itu Marbun katanya gitu kan. Datang siapa ini si Marbun ini kan, iya tuh lah akunya itu katanya. Oh iyalah, cekkanlah dulu ini adikmu ini sakit gigi katanya kan, diceknya lah, ya kan, diceknya lah. Oke, begitu pulang, ya kan, mengeluh anaknya siapa ini pasien ini, ya kan, kenapa kau Amang katanya gitu sama anaknya ini, ya kan, kok sakit kali pak gigiku yang di atas katanya gitu kan. Coba dulu lihat dulu katanya gitu kan. Begitu cek udah tambah dua di atas giginya berlubang, sebelum pergi masih dua di bawah, setelah pulang dari dokter nambah giginya lubang dua di atas kan. Jadi pergilah dia ngamuk-ngamuk lah dia ini ke dokter ini kan, langsung diuncangnya pintu itu, dia tuncangnya pintu itu, wah, memang kau ya ndak ada berubah, sama aja kau sama bapakmu. Kenapa itu tulang kata dokternya itu kan, setiap orang tambal ban kita bapakmu pergi sebelum tambal ban satu lubangnya diperiksa jadi dua lubang tambal ban orang, bisa jadi tiga dibikin bapakmu. Jangan kau bikin ilmu bapakmu di sini. Ini dokter ini klinik, ini bukan tambal ban. Jadi ketahuan lah rupanya ilmu bapaknya rupanya dibikin satu lubang 150.000 kan gitu. Lumayan ini kalau ditambah satu lagi jadi 300.000 kan begitu. Jadi itulah, itu bahayanya. Makanya jarang ada jarang ada dokter gigi orang Batak. Betul ya, karena apa? Ditambah nanti lubangnya. Itulah makanya. Jadi kalau ada dokter orang Batak itu berarti memang betul-betul orang yang mau apa itu, orang yang mau belajar itu. Jangan pula jadi dokter bedah kan begitu, bahaya nanti, ya kan? Kenapa bilang bisa tinggal nanti gunting di dalamnya itu. Jadi jangan. Jadi kalau ada dokter itu dokter umum aja lah, ya jangan di dokter bedah, dokter gigi jangan, ya payah itu nanti itu. Nanti kalau dokter dokter bedah bisa tinggal gunting di dalam. Sama sarung tangan. Jadi kalau ngomong masalah dokter, ya kan, kalau kuliah ini, ya kalau kuliah biasanya kalau di perkuliahan kedokteran ini kan mahal ini ya, tidak bisa sembarangan, ya tidak bisa sembarangan. Jadi waktu itu adalah perkumpulannya mahasiswa kedokteran gitulah. Jadi perkumpulan mahasiswa kedokteran ini ya, jadi dari Medan ada, dari Papua ada, dari Madura ada, kan begitu. Jadi walaupun sekolah kedokteran tapi isinya itu memang banyak juga datang dari kawan-kawan daerah-daerah yang memang notabene orangnya keras-keras kan begitu. Ya biasanya kalau dokter kan maunya ngelibutkan begitu. Jadi bila ada perkumpulan mahasiswa ini. Jadi tekaklah orang ini, namanya juga ya beradu argumen lah, beradu pendapat kan begitu. Jadi namanya beradu pendapat kan bersih tegang lah kadang-kadang kan begitu kan. Jadi datang orang orang
apa ini berkelahi lah orang ini, ya kan. Tadinya yang lembut-lembut ngomong, sekarang giliran yang keras. Datanglah orang tua, apa dibilang, ya kan. Aduh, jangan bikin kayak gitu sampean. Kalau sampai kayak gitu sampean beda pendapat sama saya tak celuri sampean, kayak gitu kan. Oh, datanglah orang itu, ya kan. Ngamuk juga masih, belum ada yang apa, ya kan. Nggak ada yang takut sama cemburu, pikirnya begitu kan. Jadi datanglah orang dari Papua, ya kan. Orang dari Papua ini ya bisa dikatakan lebih galak lah daripada orang dari Lampung gitu kan. Coba dulu tenangkan dulu orang ini semuanya, pikir begini, karena dia juga sudah habis akal kan begitu. Jadi datang orang Papua ini, kau semua tak bisa diam kah? Kalau tak bisa diam, biar saya jemput, saya punya tombak, saya punya panah ini, katanya gitu kan. Biar saya bunuh kau satu-satu, kata orang Papua ini, iya kan. Pertama diam dulu semua, tapi tiba-tiba ribut lagi kan. Wah, nggak apa lagi nih. Datanglah orang Batak ini kan, nggak betul lagi ini orang semuanya, pikirnya gitu. Langsung berdiri orang Batak ini, ya kan, berdiri, ya kan. Saya udah nggak bisa, dengan celurit udah nggak mempan, dengan tombak pun udah nggak mempan, tetap ribut. Apa dibilangnya? Buat semuanya di sini, dengarkan saya ngomong, kata orang Batak ini, ya kan. Agak hening sebentar. Wah, udah ngomong ketua itu, pikirnya kan. Kebetulan ketua ormas pula ini. Ya kan, apa dibilangnya? Jadi sudah pernah lihat orang Batak ngamuk kan? Kutanya dulu sama kalian satu-satu. Udah pernah kalian makan Indomie pakai daging orang? Bukan orang itu semua. Takut orang itu dicincang, jadi campuran Indomie. Itulah hebatnya orang Batak. Pakai celurit gak mempan, pakai tombak panah gak mempan. Tiba giliran dibilang katanya, mau cincang kalian. Udah pernah kalian lihat orang makan Indomie pakai daging orang, pikirnya kan. Jadi kalau orang Batak itu memang terkenal lah, jangan dipancing lah. Apalagi kalau udah ngecek orang itu, aduh, nggak kira-kira, ya. Kalau dibilang kalau berantem itu nyampe ke bapaknya, bapak kau itu diam kau situ, itu ya dibilang. Boleh sama adiknya ya dibilang. Satu bapak dibilang, bapak kau lah katanya. Aku bilang bapak kau, kata bapaknya juga sendiri kan. Begitu juga ada apa kan, kalau misalnya orang Batak itu ngiri. Jadi ada satu orang Batak gitu kan, dilihatnya lah orang lain lah kan begitu kan. Orang ini agak gemuk lah kan begitu, ya kan, agak gemuk. Lari pagi bawa anjing kan begitu, lari pagi kawannya bawa anjing kan. Memang dasar orang Batak ini memang tukang ngeledek kan begitu. Nggak semuanya sih, cuma kebetulan kawan ini aja memang sebetulnya tukang ngeledek, ya kan. Dibilanglah sama orang itu yang lari pagi itulah bapak anjing itu, cie lari pagi dia sama babi, katanya gitu kan. Langsung datang orang apa ini yang gemuk ini kan, apa dibilangin, berhenti dia kan. Kau nggak punya mata rupanya, udah tahu kau aku lari pagi sama anjingku, bilang sama babi. Terus apa kata orang Batak ini, ida sakit hati kau, bukan sama kau aku ngomong, sama anjingmu aku ngomong. Sama anjing dia, cie lari pagi dong sama baby katanya. Bukan sama dia, sama anjingnya ngomong dia. Emang gini kali. Tapi gimana pun juga bangganya aku jadi orang Batak. Iya, bangga kali bu, bangga sih, bangganya. Walaupun kadang-kadang padu juga. Apalagi kalau udah giliran di pesta, waduh, kelihatannya itu mana orang Batak, mana orang Jawa, kalau pesta, iya kan. Nah, kalau misalnya orang Jawa, iya kan, datang ke pesta, duduk dia, ya kan. Kalau misalnya orang Jawa datang ke pesta, datang dia langsung disalamnya itu apa, pengantinnya, langsung masukin amplop itu kalau orang Jawa, ya kan. Datang salam pengantin baru pulang, nggak pala apa pusing dia mikirkan apa makanan kan begitu.
Tapi kalau misalnya orang Minang, ya kan, orang Padang, ya kan, dia ambil piring, sendok nasi sedikit, ya kan, sendok nasi sedikit, habis itu selesai makan, salam pengantinnya, habis salam pengantinnya, baru pulang masukkan amplop, kan begitu. Itu kalau orang Padang, ya kan. Kalau orang Batak lain itu, ya kan, orang Batak lain. Kalau orang Batak begitu datang, ya kan, ambil piring, makan, tambah 2 kali, ya kan, langsung pulang, nggak pada di salam pengantinnya. Sedangkan menyalam pengantin nggak perlu pikirnya apa lagi, bikin amplop. Nah, itulah dia kalau orang Batak, ya kan. Kenapa? Pengalaman, karena saya juga bikin seperti itu, begitu. Oke lah kawan-kawan, jadi itu anak-anak udah pada datang semua ya. Jadi salam sukses, salam bahagia ya. Itu sedikit cerita humor-humor aja, jadi nggak ada yang perlu sakit hati ya, jangan ada yang perlu dimasukin hati. Oke, stay tune Sitorus Parabellak Channel. Dan jadi hati dalam anak koki doha sangapun dia. Selamat pagi semuanya ya. Anak koki doha sangapun dia. Jadi kalau bahasa Batak, kalau bahasa Indonesianya itu artinya anakku itu hartaku. Ya, anakku itu kebanggaanku. Ya, harusnya semua orang tua tuh punya prinsip seperti itu. Sebetulnya bukan Batak aja sih, tapi nilai Batak itu ya salah satu yang positif itu dia. Ya, anak itu adalah satu harta yang berharga. Lebih berharga dari emas, lebih berharga dari mobil, lebih berharga dari Alphard, apalagi Lamborghini. Ya, jadi pagi ini aku mau cerita nih. Ya, pagi ini aku mau cerita, tapi jangan lupa kalau udah nonton di like, habis itu di subscribe. Habis di subscribe, tolonglah di share ya. Tapi ngopi dulu kita. Udah ngopi belum? Kalau belum, datang sini. Nih, kita ngopi pakai gelas mama papa. Ya, jadi ngomongin masalah anak, ya, ngomongin masalah anak, ya nggak ada habisnya deh, ya, nggak ada habisnya. Kok pakai deh ya? Aneh. Awak tinggal di kampung, pakai deh, pakai dong, pakai lah. Jadi kalau ngomong masalah anak, memang bukan perkara yang gampang, ya, gampang-gampang susah sebetulnya. Apalagi kalau anak itu udah umur 3 tahun, 4 tahun, ampun dah, sakit kepala, ya, lasa, nggak bisa diam, kan begitu, ya. Kalau misalnya anak disuruh, nah, jangan susah, minum susu, minum susu dong, biar pintar, biar jadi sarjana, kan begitu. Untung anaknya nggak bilang minum susu. Siapa bilang minum susu pintar mah? Itu anak sapi tiap hari minum susu, nggak pintar-pintar, nggak tamat-tamat sekolah. Jadi kasih alasan yang tepat. Jadi dibandingkan kan sama anak sapi. Jadi begitu juga punya pengalaman kan, kalau mau tidur siang atau mau makan, Cok, ayo tidur siang. Nggak mau mah katanya. Cepat itu, nggak mau mah. Cepat itu, nanti mama kasih 2.000. Iya mah. Itulah kisah si Ucok, ya kan? Makan disogok, minum tidur pun disogok. Aduh, itu memang bikin pusing itu. Ya, tapi memang kadang-kadang ya orang tua pun lepas kontrol, ya, kadang-kadang lepas kontrol. Apalagi udah kalau ngomongin masalah anak, ya, mau kan kadang-kadang kan, apalagi emak-emak, ya kan, dicubit, sampai biru, sering itu, ya, sering. Bukan di sini aja, di mana-mana juga ada. Yang nonton juga pastikan, laporin nanti ke Komisi Perlindungan Anak.
Ya. Jadi ada seorang anak gitu ya, habis dicubit, ya kan, nangis, cubit nangis. Tapi nggak pernah ini ngaku sama bapaknya. Kalau bapaknya pulang kerja, kenapa itu biru-biru? Jatuh pak. Hari besoknya dicubit lagi, tapi nggak pernah ngadu juga. Kenapa itu dicubit? Kenapa itu biru-biru itu badanmu itu cok? Itu pak, apa tadi main-main pak? Kenapa? Hampir tiap hari. Jadi mungkin satu hari udah nggak ketankan dia lagi kan si Ucok ini. Ada yang namanya Ucok. Ya. Kenapa kau? Itu biru-biru semua badanmu. Katanya gitu kan. Datang dia, ya kan, dicubit setan. Masa dicubit setan? Iya. Coba bilang dulu sama bapak, kayak mana setan itu ciri-cirinya? Datang anaknya ini kan, apa dibilangnya? Rambutnya panjang, pakai legging, pakai baju you can see. Loh, kan mamamu, ya itu setannya. Rambut panjang, pakai baju you can see, pakai celana legging. Mamanya dibilang setan. Jadi kenapa biru-biru? Dicubit setan. Yang repotnya, kalau sempat ada menikah contohnya, ya duda sama janda. Kalau ini repot ini. Kenapa? Karena ketidakcocokan itu sering terjadi. Apalagi kalau sempat dudanya bawa anak, ya kan, jandanya bawa anak. Kalau jandanya bawa satu, dudanya bawa satu masih enak, ya kan. Kalau sempat jandanya bawa tiga, dudanya bawa tiga kan bisa repot, ya kan. By 3 plus 3. Bukan by 1 get 3. Jadi kadang-kadang repot gitu ya. Jadi kadang-kadang sering ada konflik. Jadi ada satu ketika ya, janda sama duda, ya kan. Jadi satu janda, satu duda. Janda ini satu anaknya, ya kan. Ya bisa dikatakan Mahmud Abbas lah, Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu. Yang satu lagi Duren Raya, duda keren dan kaya raya. Gitu. Jadi dari hasil pernikahan mereka ini, ya, yang satu ada bawaannya satu orang, yang satu lagi ada bawaannya satu orang juga. Jadi setelah berapa tahun punya anak lah, dari mereka berdua itu punya anak, ya kan, punya anak satu, jadi 3 lah kan gitu. Satu bawaan si janda, satu bawaan si duda, satu lagi ya anak hasil hubungan mereka lah kan begitu. Jadi seringlah berantem mereka bertiga ini, tau lah namanya anak-anak, ya kan. Jadi satu ketika ini si Mahmud Abbas Mahmud Abbas, mama muda anak baru satu, dia menelepon ke suaminya lagi kerja, ya kan, ditelepon, Pak, tengok dulu ini pak, katanya gitu kan. Apa lagi mah? Ini kan lagi kerja ini, jangan ganggu lah, nggak bisa tenang. Ini pak, anak-anak berantem. Papanya bilang, masa itu aja nggak bisa diatasi, nggak bisa dihandle, harus telepon papa. Papa lagi sibuk nih, lagi kerja ini, tangani sendiri lah. Kata siapa ini? Kata si duda ini, datanglah si janda ini kan. Tengok dulu pak, tengok dulu ini, anakmu sama anakku berkelahi, sasarannya anak kita. Jadi anakmu maksudnya bawaanku sama anak bawaanku berkelahi, sasarannya anak kita, maksudnya anak gandong. Jadi diweda-wedakan. Makanya kan sering gitu kan. Perhatikan aja. Makanya hati-hati, jangan sembarangan ngomong, apalagi mama sama bapak ini. Ya, kan sering bilang kayak gitu, itulah anakmu itu. Berarti janda atau duda, suami atau istrinya. Ya, nggak boleh anak kita, ya. Nggak tahu itu anakmu, ma kemana anakmu, ma kemana anakmu, pa kemana anakmu, nggak boleh kayak gitu. Berarti bukan anak apa itu, berarti anak bawaan Mahmud Abbas juga dong, atau Duren Raya dong. Lewat skrip. Untung anakku nggak ada. Kalau ada, habis uangku dibikin. Oke, ya. Jadi itu banyak lika-liku dalam rumah tangga. Jadi memang kita untuk sekarang ini kita khusus cerita ngomongin masalah rumah tangga. Apalagi kalau misalnya kita itu sebagai anak itu harus berbakti sama orang tua. Ya bukan cuma waktu lajang. Setelah menikah pun begitu, menantu harus hormat sama orang tua,
ya kan. Menantu laki-laki hormati mertua, menantu perempuan juga hormati mertua, kan begitu. Jadi kalau repot, paling repotnya kalau sempat orang Batak laki-laki, perempuannya orang Sunda, ya itu repot, payah, ya kan biasa kan kayak itu. Lewat lagi dia, ya kan banyak tuh. Kalau di Bandung tuh banyak tuh kalau orang Batak gitu kan, dia nikahnya sama orang Sunda. Memang wanita Sunda ini penuh pesona, ya kan segar-segar. Nggak kayak orang Batak. Apa itu? Kalau guru orang Sunda ini kan, apa sih Kang? Kan gitu kan. Apa sih mau kemana? Kan gitu. Orang Batak, mau kemana kau? Belum jadi istri, udah langsung main gertak kan gitu. Tapi hatinya lembut. Karena orang Batak istriku. Harus dipuji lah. Kalau orang Sunda istriku, nggak tahu juga lah ya. Kalau siapa orang Sunda istri kita, ya. Kalau misalnya orang Sunda ini kan biasa, si Akang gitu kan, aduh si Aa, si Teteh mau kemana kan begitu kan, biasanya pakai si Ari si Ujang mau kemana kan begitu, ya kan. Jadi repot kalau sempat misalnya datang mertuanya dari kampung contohnya, ya kan, datang mertua dari kampung, Pak Uco, aku mau datang dulu ini besok ya, mau datang dulu ke Bandung kan gitu, ya kan. Jadi repot kalau sempat begitu nyampe, ya kan, datang misalnya tok 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 tok, siapa kata menantunya ini contohnya kan, akunya ini mau cok katanya gitu kan. Begitu dibuka pintu, apa kata menantunya itu, udah datang si Amang. aduh silakan masuk. Aduh si Amang apa siapa datangnya? Datang sempat mertuanya itu, mau cok ceraikan ini, masa aku dibilang si Amang? Maksudnya kan Amang kan begitu kan, misalnya manggil mertua itu Amang gitu kan, manggil mertua perempuan Inang. Jadi agak repot memang ya perbedaan budaya itu, tapi sesuatu yang harus dilestarikan sebetulnya budaya, tapi jangan sampai ke si Amang itulah. Ya. Jadi anak itu harus berbakti sama orang tua, ya. Jadi jangan kalau misalnya orang tuanya yang datang, ya kan diservis habis. Tapi kalau mertuanya yang datang, lauknya cuma jengkol sama cabai. Besok pete sama cabai. Besoknya lagi ikan asin sama cabai. Rupanya menantunya ini toke cabai. Tapi janganlah mentang-mentang toke cabai, mertua datang semuanya cabai. Iya. Jadi apalagi kalau misalnya datang famili dari mana-mana kan begitu. Biasa itu contohnya. Kalau misalnya datang famili gitu kan, keluarga gitu kan, ya kalau sehari ya masih enak sambutannya, diajak ngobrol. Udah 2 hari nginep di rumah masih diajak ngobrol, ngopi-ngopi. 3 hari oke masih bisa diajak pergi ke mall kan begitu. Kalau udah seminggu udah kapan lah ini pulang ini, habis berasku dibikin orang ini. Kalau belanja pun contohnya ke pasar kan, biasanya sekali seminggu ke pasar, ini sekali 3 hari. Datang tukang jualannya itu, kayak nggak pernah belanja ke pasar hari Rabu. Biasanya kalau nggak Sabtu ya Minggu. Ini ku perhatikan udah 2 kali seminggu orang belanja, katanya gitu kan. Padahal sih mungkin pembelinya itulah udah tambah peliharaan kami di rumah. Kejam kali. Untuk kan dibilang penjualnya itu, kenapa baru beli anjing baru kalian? Kalau sempat dibilang kayak gitu kan, apa gak kawat itu? Masa familinya dibilang anjing? Janganlah kayak gitu ya. Kalau misalnya nggak suka di rumah itu, ya kan bisa dibilang ya, kalian carilah tempat kalian, masalah kalian di sini kan bisa dibilang gitu. Tapi nggak mungkin juga lah ya. Itulah kisah-kisah di dalam rumah tangga. Jadi memang rumah tangga itu dipenuhi dengan warna-warni ya. Jadi makanya ya kadang-kadang apalagi nih suami-suami, ya kan, suami-suami yang
sering kerja, ya kan biasa tuh kerja seminggu, pulang lagi, libur 2 hari, kerja lagi seminggu, pulang lagi libur 2 hari, ya kan, saking apa, video call sama anak, sama istri, kan begitu. Begitu di warung, ya kan, dilihat anak-anak kecil lewat main-main, oh lihat anak orang, ya kan, dilihatnya anak orang, waduh ingat sama anak sendiri, dilihatnya istri orang, lupa sama istri sendiri. Kan repot kayak gitu. Dilihat anak orang, ingat sama anak sendiri, dilihat istri orang, lupa istri sendiri. Makanya aku paling gak setuju kalau suami sama istri berjauh-jauhan, payah, ya. Kenapa? Begitu lihat istri orang, mau lupa sama istri sendiri, kan bahaya itu. Oke, jadi sampai di sini dulu kita cerita tentang keluarga. Ya, selamat pagi, selamat beraktivitas kembali. Kalau mau ngopi, datang ke sini, tapi bawa gula sendiri. Jo, Sitorus, Parabellak Channel. Mangamuk may mana, may lungko di mana. Ayaw na maksud mo. Jadi tangi ponong mau gabi miskin si umrido, gabi pugo si umrido, dan dia urasmi. Allah yamu urasmi. Lu jani nang mangulu. Selamat pagi Por TV. Oras di kita salutna. Menjua-jua kita kerina. Lasian roh aku sederion, siala boy kita pajumpa. Kembali bersama Josi Torus di Parabellak Channel. Undang lupa dah tonton, like and subscribe. Oke guys. Jadi minggu udah lewat, hubain masa ada pengajuan pinjaman tuh beng. Dangi, jadi lauma tuh bengi. Jala huwa masudia ke persyaratan. Ini rumah marketingnya ini. Mana pak syarat-syaratnya? Oke, AKH ini ku. Mana KTP pak? Ini KTP. Kakak pak? Ini kakak. Kartu keterangan usaha pak? Ini kartu keterangan surat keterangan usaha. Foto usaha pak? Ini sudah. Jadi cek mas sudah dangi. Oh kakak tidak ada masalah. Kartu keluarga juga tidak ada masalah. Surat keterangan usaha lengkap, foto lengkap, ya. Jadi ini pak ada masalah ini, nah, masalah naniku. Nawang dang boy KTP nong kadaluarsa. Ber memang, olo KTP on memang kadaluarsa 2010 lu alai ini nak kantor camat boy do. Mulu mengurus mana ngahin nah. Olo najolo dui bapak, jadi mulu sonare dang boy amang. Jadi ikut KTP seumur hidup. Jadi ikut urus mak niku. Olo. Jadi hurus mak KTP seumur hidup. Jadi selesai baru mak menunggu pinjaman cair. Jadi adong masih ada cerita di hutan. Dangi. Jadi adong masih ada cerita di hutan. Nyon adong pembagian raskin beras miskin. Dangi adong pembagian raskin. Jadi adong masa ada keluarga dang napogo si mana iba idok kon boy maningom mak dan pola mamora ale dak pola pugusian. Jadi mulu adong pembagian nih untuk keluarga tidak mampu nomor 1 dong. Dodang ulo ketinggalan no. Tapi kerja di mana? Jala adong usai ledang ni tanah. Jala adong do lengkap surat miskinnya matau. Banyak pun. Jadi adong masa ada pengumuman di kantor kepala desa bahwasannya hari Sabtu akan diadakan pembagian beras miskin raskin. Dangi. Jadi lauma amat tahun dangi lauma amat tahun tuh kantor kepala desa. Antri memang. Jadi ipan tiap kadongan namon amat tahun. Ala memang kategori ini amat tahun sebetulnya kategori orang mampu doon dan nak kategori na fokus. Ini biasa mak dangi itu haro amat tahun
dang na pugus si mana ay karijuru bi mana arung bu bila dang ngain na nana sada kan Roma do kan na dangi to ema Messi mo memang na mental miskin to mana tasobui sih inna dongan na jadi arung muse akka karyawan ni pegawai ni ahon pegawai ni kantor kepala desa on ngapa foto parang ini bayon dangi amat tahun jadi songon dia ma amat tahun ade hal maile do mulai do kena pugus ale on gabi songon na menggunakan kesempatan do buat cara anak ubay na rohani pegawai na bertanggung jawab membagi beras ahon beras miskinon dangi jadi bejo masada-sada Ibu Amir maju Lea Bapak Mahmud maju Lea Amang Parulian maju Lea pas gilirannya mat tahun hijau mah Bapak Buriapus kebetulan keluarnya mat tahun si Buriapus ya saya Bapak ini jadi rope gawe ni kantor kepala desa dangi besok pun mah Bapak mau ngambil beras miskin iya Pak nah oh boleh Pak minta dulu surat miskinnya nah betul di mana mas surat miskin nah kan memang surat miskin nah baroma karyawannya hon dangi pegawai ni kantor kepala desa medok oh ini Pak surat miskin Bapak udah nggak bisa Pak lagi dipakai yang ini nak baru si Ibu Puson dangi puasa olo oni ko nigati don namangin nak igati olo iko nigati don gabe sumur hidup terpincang ma si Buria Puson mangamuk may mana may dokko ni mana ayaw no maksudmu jadi tangi kono mau gabi miskin siung hidup gabi pogo siung hidup dan dia orasmi alay hamu orasmi na gabi mula may mana gabi maile may mana ang buisi aku huruf pembatu pegawainya hai mantap anong gusto na siung hidup tolong ngarong song niya muna jangan bermental miskin kita orang Batak punya harga diri munang songon amat si Buriapus oras selamat pagi dijual-jual kita kerina ku ingin engkau tahu selalu mencintaimu buang keraguanmu kau selalu di hatiku begitu banyak kisah yang kita alami sekalipun parah menari di mentari mendulang cinta kita berdua ku bernyanyi lagu tentang burung kakak tua tapi jendela nenek sudah tua lakinya Selamat pagi dunia. Bagaimana kabarnya? Berjumpa lagi dengan saya Jusidorus di dalam Parmelak Ceren. Itulah lagu Bumerang dipadukan dengan burung kakak tua. Begitulah laginya, jadinya hancur. Jadi ngomong-ngomong soal nenek, ya, bagi ini mau cerita dulu aku tentang burung kakak tua. Tentang kakek-kakek ataupun nenek-nenek, ya. Jadi
kalau kakek-kakek atau nenek-nenek ya biasanya itu mereka akan kembali, ada istilah, mereka akan kembali seperti anak-anak lagi gitu ya. Kadang-kadang gampang merajuk, gampang tersinggung ya, dan juga seleranya itu nanti bakalan balik lagi selera anak-anak ya kan. Jadi ada satu ketika ini udah kakek sama nenek ini ya, jadi mereka tinggal berdua di kampung, anak-anaknya biasa lah udah merantau kan begitu. Jadi nenek ini agak penggaya orangnya ya, jadi waktu itu mau pergi pesta lah orang ini. Kalau di kampung itu biasalah kalau pergi pesta dandanan harus menor kan begitu. Jadi datang nenek-nenek ini keluar dari kamar ya, dipakai baju warna orange, bawahannya warna hijau lumut. Bayangkan atas orange, bawahannya hijau lumut. Jadi datanglah kakek-kakek ini kan, suaminya kan, datang nenek ini dibilang, suamiku, gimana menurutmu? Mantapnya ini katanya kan. Datanglah si kakek ini kan, dia apa dibilangnya? Kayak nggak ada aja lagi warna yang lain. Lari kali itu dari oranye ke hijau lumut. Jadi gantilah ini, ganti itu katanya. Digantilah kan. Pigilah kakek-kakek ini, nenek ini kan masuk di kamar lagi. Dia pakainya baju agak ketat. Baju agak ketat. Di depannya ada tulisan I love you. Di belakangnya tulisan I hate you. Sebelah kiri no smoking. Di sebelah kanan buanglah sampah pada tempatnya. Jadi pakailah baju kayak gitu kan, agak ketat ini. Apa dibilang, gimana kek, cantiknya aku kau tengok katanya kan. Apanya ini, udah tua kau bikin juga gayamu kayak gaya anak muda. Ganti bajumu itu, kata kakeknya ini kan. Gila, masuklah kakek kan, si nenek ini kan, dipakailah, keluarlah dia, dipakailah baju tali satu. Cari gara-gara nih nenek ini, tali satu tank top. Jadi keluarlah nenek ini kan. Kalau sekarang udah bagaimana? Apamu? Pandanganmu? Udah mantap enggak? Datanglah si kakek ini ditengoknya kan. Yang ada gila-gilamu ku tengok. Apanya maksudmu? Pakai baju model kayak gitu kau? Kau kira masih segar kau? Pergi coba ganti katanya kan. Keluarlah. Masuklah nenek itu lagi, masuk ke kamar kan. Keluarlah lagi nenek ini. Tidak pakai apa-apa. Jengkel nenek-nenek ini kan, si nenek ini. Pakai ini salah, pakai itu salah, pikirnya kan. Keluar dia kan. Datang dia. Dijumpailahnya suaminya ini kan, si kakek ini. Udah gimana menurutmu? Kakek ini kan. Apa dibilang? Ya kan? Dikit gara-gara dibaguskanlah kacamatanya. Aduh istriku, inilah kau ini kan. Mentang-mentang marah tuh samamu, langsung merajutnya kau. Langsung kau pakainya pakaian yang nggak bergosok itu. Kau pakai kain yang nggak kena setrika. Aduh. Rupanya karena keriputnya nenek itu, jadi dibilang kayak pakaian yang nggak kena setrika. Namanya rebung kan. Lebih bagus pakai baju tak model apa daripada nggak pakai baju kayak kain belum kena setrika. Jadi satu kali si kakek ini diundang lah, bukan diundang, datang anaknya dari Jakarta kan, Pak, datang dulu ke Jakarta, biar kau tengok dulu cucumu ini katanya gitu kan. Masa udah 3 cucumu belum ada kau tengok katanya. 3 perempuan semua memang anaknya ini kan, si cucunya ini. Jadi begitu di bandara dijemput lah, di bandara Jakarta dijemput, kebetulan sudah malam, namanya Jakarta macet kan. Jadi udah jam-jam sekitar jam-jam berapa ya, jam-jam 11 malam lah itu, di tengah perjalanan
ya kan, di tengah perjalanan dilihatlah ya wanita-wanita nakal lah kan begitu ya, menghambat-hambat begini kan begitu kan, ya biasalah ya wanita-wanita nakal, kuntilanak malam. Jadi diperhatikan kakek ini, banyak kali di sini perempuan-perempuan. Apa ini pikirnya gitu kan? Karena di kampung nggak pernah dilihatnya kayak gitu. Ya kalau di kampung kan sopan-sopan kan. Jadi datanglah apa mau nanya sama nanya sih kan dia. Tapi ujung-ujungnya ditanya juga, Pak Butet, apanya orang ini semua? Kok cantik-cantik kali lah ini? Kata si kakek ini kan. Oh, segan kakek ini dibilang itu perempuan nakal kan. Datanglah bapak ini, anaknya ini kan. Apalah ku jawab ini pikirnya. Tapi diam aja dia. Setelah berapa menit lagi ditanya lagi, ya kan, Pak Butet, jawab dulu pertanyaanku ini. Banyak kali orang perempuan kayak gini nih. Apanya ini katanya gitu kan. Apalah mau ku jawab. Udah dapat ide dia. Kasihlah istilah yang lain pikirnya kan. Apanya itu Pak? Kupu-kupu malamnya itu katanya kan. Oh, kupu-kupu malam. Iya ya, cantik-cantik kupu-kupu malam di sini. Kata si kakek ini. Nah itulah Pak, janganlah lagi itu ditengok-tengok, yang lain lah tengok. Jadi udah nyampe lah, sekitar 1 jam perjalanan nyampe lah si kakek ini ya di rumah. Sementara si cucu-cucunya ini belum tidur, tiga-tiganya. Ada SMP, SMA, ya SMP, SMA sama yang SD kan begitu. Opung katanya, kalau mau bilang kakek kan opung katanya kan. Datang opungnya. Waduh, cantik-cantiknya cucuku ini, kayak kupu-kupu malam. Kamulah menantunya ini kan, istri anaknya ini. Apanya masuk tamang ini? Kok dibilang anakku kupu-kupu malam? Jadi makanya kalau ngasih keterangan sama orang tua itu, katakan yang sejujurnya, dia kan nggak tahu para kami itu kupu-kupu malam. Untung nggak kalian bilang ayam kampus. Nanti dibilangnya kalau pas lagi masak, besok masak dulu kita. Masak apa Pak? Masak ayam apa? Bikin dulu ayam kampus. Udah lama Bapak nggak makan ayam. Bahaya itu, dicari nanti di pasar, ada jual ayam kampus. Jadi katakanlah sejujurnya, wanita nakal gitu. Jadi kakek-kakek ini diajaklah besoknya itu apa namanya, jalan-jalan kan begitu. Ya, namanya dari kampung ke kota kan. Jadi si kakek ini pas lagi main-main sama cucunya di depan itu, nampaknya lah helikopter kan gitu, helikopter. Belum pernah dilihat seperti itu kan begitu. Apa itu? Katanya sama cucunya. Oh, helikopter itu Kung. Helikopter apa itu? Orang isinya itu Kung, kata cucunya kan. Oh, tapi bisa tinggi ya, terbangnya kayak kapal terbang, kata Syopung ini kan. Datang cucunya ini. Apanya itu Kung? Karena ada baling-balingnya tuh, makanya bisa terbang itu katanya kan. Iya ya, kecilnya baling-balingnya itu, tapi bisa terbang naik tinggi ke atas, diangkatnya helikopter itu. Datanglah cucunya ini. Ya iyalah Pung, ya namanya juga kecanggihan teknologi katanya kan. Oh, iyalah. Jadi mungkin diingat-ingatnya lah helikopter ini gitu kan. Aduh, hebat memang manusia kota ini pikirnya kan. Besoknya hari libur, datang anaknya. Ayo Pak, pergi dulu kita jalan-jalan katanya. Kemana? Ke bioskop. Opung-opung disuruh jalan-jalan ke bioskop. Apa itu bioskop katanya kan? Tempat nonton, ayolah, gak usah banyak tanya katanya kan. Bikinlah orang ini sekeluarga, suami istri, opung ini sama 3 anaknya, 3 cucunya itu. Pas bioskop, ya maklum lah kan, kalau di bioskop itu kan ruangan ber-AC kan begitu. Tapi waktu lagi nonton itu, karena sakingnya banyaknya orang, ya kan, saking banyaknya orang,
di nggak sanggup AC itu datang apa ini ya kan penjaga apanya ini, penjaga bioskopnya ini, dinyalakanlah kipas angin, kipas bantu kan gitu, putar dia. Jadi dilihat opung ini ya kan pas di atas kepalanya, dinyalakan kipas, pikirnya kan rupanya level 1 masih panas juga. Datang tukang apa ini, dinyalakan lagi level 2 ya kan, dinaikkan lagi, makin kencang. Dia datang opung ini sambil nonton, dia udah gak konsentrasi lagi kan, udah gak konsentrasi lagi opung ini, tapi sambil dipegang bangkunya ini, sambil dipegang bangkunya ini, kayak ketakutan gitu kan. Kenapa ini opung ini, pikirnya kan, kenapa kok pak, kata anaknya kan, nggak ada. Jadi masih panas juga, orang banyak kan, penuh semuanya, nggak ada bangku yang kosong. Datang tukang apanya di penjaganya, dinyalakan lagi level 5 langsung, ya kan, level 5 langsung kencang kali, langsung ketakutan opung itu, dipegang kan, langsung datang dia, ya kan, mau dinyalakan lagi ke level tinggi, dipanggil lah siapa ini, penjaga apanya ini, ya kan, panggil lah, bang, apa itu? Kipas pak. Udah, nggak usah ditinggikan lagi, nggak usah dinaikkan lagi. Kenapa pak? Kan panas. Enggak. Takut kenapa pak? Ketinggian kita nanti.